Baiklah, karena teman-teman sudah memasuki ruang Zoom, maka acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Teguh Hadi Priyono MSI, selaku pembina kelompok studi penelitian ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Yang terhormat Ketua Panitia Serangkaian Pelatihan Kelas Riset Saudara Rosa Nurfitriana. Yang terhormat Ketua Umum Kelompok Studi Penelitian Ekonomi Saudara Ainul Yakin. Yang terhormat pembicara kita pada acara hari ini Dr. Sri Wahyu Lelihana Setiani, SEMSI, dan tak ketinggalan pula seluruh panitia dan anggota kelompok studi penelitian ekonomi yang saya hormati. Sebelumnya, selamat datang dan selamat bergabung pada serangkaian pelatihan kelompok studi penelitian ekonomi yang bertajuk Peningkatan Pemahaman Riset dan Kreativitas Mahasiswa sebagai Tindak Lanjut Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi dengan bagian bedah PKM bab 3 dan bab 4. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sinta Nurmalasari selaku moderator pada acara pagi hari ini yang akan memandu jalannya acara. Berikut merupakan susunan acara untuk pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, pembacaan CV pemateri. Kelima, pembacaan materi. 6, sesi tanya jawab dan presentasi, serta yang terakhir, penutup. Baiklah, pertama-tama mari kita buka acara ini dengan bacaan. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Dipersilakan untuk panitia yang bertugas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi pembacaan doa, dan untuk pembacaan doa akan saya pimpin secara Islami. Bagi yang beragama non-Islam diharap menyesuaikan dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa ta'izzu man tasha wa tudhillu mimman tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah ya Rahman, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat, kepada masyarakat dan negara kami ini. Ya Allah ya Karim, izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan acara bedah PKM bab 3 dan bab 4 kelompok studi penelitian ekonomi. Dan jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi kemajuan negara kami. Ya Allah, ya Alim, berikanlah kami banyak ilmu, dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya. Anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, ya Ghafar, dalam kehusuan dan ketundukan hati, kami memohon ampunan kepadamu atas segala dosa dan kesalahan kami, guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan minta kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, jadikanlah kami semua yang hadir di sini menjadi pribadi yang memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami taufik dan hidayah, sehingga kami senantiasa yakin dengan iman, mengusahakan dengan ilmu, serta menyampaikan dengan amanah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti, namun sebelumnya izinkanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Dimohon untuk panitia. Baiklah, jadi pemateri kita pada pagi hari ini, beliau adalah Dr. Sri Wahyu Lelihana Setiani, SEMSI, dengan jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala, tempat dan tanggal lahir di Tuban pada 2 Mei 1974, dengan alamat kantor tentu saja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Jalan Kalimantan nomor 37. Beliau merupakan dosen pengampu dari mata kuliah Kewirausahaan, MSDM Strategi, Manajemen Strategi, Perilaku Organisasi, dan juga Teknik Proyeksi Bisnis. Untuk riwayat pendidikan dari beliau merupakan lulusan dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1997 dengan bidang studi manajemen, juga merupakan lulusan dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2000 dengan bidang studi manajemen, dan juga lulusan dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2013 dengan bidang studi manajemen. Di sini juga banyak sekali pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir, beberapa diantaranya yaitu, karena tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, Characterization of Creative Industries, Challenges and Opportunities pada tahun 2019. Beliau juga pernah sebagai penerapan sistem penilaian kinerja berbasis kinerja terhadap prestasi kerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada tahun 2019, dan juga ada The Effect of Competency on Employee Performance with Mediation of Work Motivation pada tahun 2020. Untuk pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018
sebagai pengelolaan usaha kecil dan manajemen pemasaran pada Ibu PKK di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Pada tahun 2019, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan manajemen pemasaran pada UMKM Joyo Comoy Laundry Jember, dan juga pada tahun 2020 pemanfaatan perencanaan sumber daya manajemen dalam upaya meningkatkan kinerja usaha kecil menengah. Serta juga pernah mempublikasikan artikel ilmiah dalam 5 tahun terakhir, beberapa di antaranya yaitu ada The Effect of Competency on Employee Performance with Mediation of Work Motivation pada tahun 2019, Transformational Leadership and Compensation on Employee Performance at PT Belambangan Food Packers Indonesia, The Mediating Role of Motivation pada tahun 2019, serta Motivation, Ability, and Leadership, The Mediating Role of Organizational Culture on Employee Performance pada tahun 2020. Beliau juga pernah mengisi di konferensi, seminar, lokakarya maupun simposium dalam 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 pada acara Seminar Nasional dan Call Paper Sniper Abyss, dan pada tahun 2019 workshop pelatihan jurnal bereputasi internasional serta Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis dengan penyelenggara yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Untuk penghargaan dalam 10 tahun terakhir, yaitu pernah meraih Piagam PNS 10 tahun mengabdi di Universitas Jember pada tahun 2012. Itu merupakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Leli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mbak Sinta. Alhamdulillah. Ini mungkin sebelum memasuki acara inti, saya izin bertanya untuk share screen-nya nanti Ibu Leli atau dibantu oleh panitia, Ibu? Saya coba dulu ya. Saya aja ya, Mbak. Ya, karena ini sepertinya pesertanya sudah tidak sabar, Ibu, untuk segera menimba ilmu PKM bab 3 dan bab 4. Oke, siap. Mbak Sinta ada kendala? Ini masih belum muncul, Ibu, untuk share screen-nya. Oh ya, sebentar. Saya coba. Oke. Siap, Ibu. Oke, ini sampun terlihat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah juga boleh lihat semuanya bersemangat, sehat. Pertama-tama terima kasih kepada Ketua KSPE dan seluruh pengurusnya yang mengatur segala sesuatunya agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan alhamdulillah juga tidak ada kendala. Terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa, appreciate kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini sudah berkenan mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Boleh melihat semuanya juga ini ya kelihatan memang semangat belajarnya tinggi. Anda semuanya agent of change, jadi punya apa itu namanya calon pemimpin bangsa yang punya peluang yang sangat besar untuk menjadi tokoh intelektual di masa akan datang. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya Bu Leli juga sudah mengisi kelas PKM, tapi ada beberapa perubahan. Kita tahu bahwa sejak adanya pandemi ini tidak memungkinkan segala sesuatunya kita bisa lakukan penelitian secara offline. Sehingga dengan kegiatan PKM 2021 ini pelaksanaan kegiatannya sebagian besar itu dilakukan secara digital, jadi virtual online based activity. Sehingga ada beberapa yang
ada di dalam proposal itu juga mengikuti ya, termasuk nanti justifikasi anggaran itu seperti apa. Nah, tadi kita kembali lagi sedikit, kenapa sih kok PKMP yang awalnya di tahun 2020 ini namanya adalah PKMP, ini dia berubah menjadi PKM Riset ya. Nanti kita akan sama-sama sedikit aja Bu Leli, padahal Bu Leli bahasanya nanti bab 34 ya, tapi biar kita refresh sedikit. Karena PKM Riset ini dipandang sangat tepat untuk mahasiswa agar mahasiswa ini memiliki curiosity yang tinggi, jadi memiliki basic keilmuan dan konsep riset yang nantinya akan jadi fondasi untuk seluruh mahasiswa. Nah, kebetulan yang ada di kelas pada pagi hari ini kan semuanya memang interestnya penelitian ya, jadi akan sangat sesuai dan mungkin exciting. Kira-kira penelitian yang update itu seperti apa sih? Kita semua juga melihat ada file yang diunggah di Belmawa, ada daftar judul yang yang didanai, lalu beberapa universitas yang kita tahu leading ya seperti UGM gitu, terus kita juga mengikuti juga ada beberapa yang akhirnya lolos PIMNAS, kita lihat judul-judulnya. Nah, kalau kita lihat presentasinya memang kalau dari judul memang banyak yang dari kelompok eksak ya, kelompok eksak itu lebih banyak, harus kita akui lebih banyak karena memang riset dikti ini memang tiap tahun itu dia memiliki semacam, jadi core risetnya itu seperti apa gitu ya, sehingga kita harus juga melihat sekarang yang akan jadi titik pentingnya dari penelitian-penelitian yang akan nantinya akan menjadi penelitian yang didanai di tahun 2021 ini, kira-kira yang dia topik-topik yang seperti apa gitu. Karena kita ini sosial, jadi soshum, kita juga bisa menggandeng beberapa rekan yang ada di eksak agar kita bisa join gitu ya. Disiplin ilmunya kita nggak satu tim itu semuanya terdiri dari mahasiswa FEB aja, tapi kita bisa join dengan disiplin ilmu yang lain karena memang kekuatannya itu ada di situ gitu ya. Itu kita kalau selintas dari judul-judul yang lolos di 2020 banyak yang eksak ya, tapi nggak boleh berkecil hati karena ada juga yang judul-judul yang dia sosial humaniora. Nah, berikutnya kita harus tahu kira-kira apa sih poin penting di PKM 2021 ini. Kalau ingin mencari topik yang kekinian, nah kita mungkin bisa tarik lima poin pentingnya. Yang pertama adalah bercirikan intelektual mahasiswa. Jadi kita harus bisa mencari topik-topik yang kita lihat ada empiris yang terjadi di masyarakat, dan itu kita harus perkuat dengan data yang ada. Nah, karena kita bidang keilmuannya sosial humaniora, kira-kira kalau kita tawarkan itu dengan sesuatu yang baru, mungkin strategi dari pengembangan model sosial yang bisa kita tawarkan, itu akan lebih menarik ya di sana. Lalu berikutnya adalah memanfaatkan limbah menjadi barang yang bernilai. Artinya di sini tim mahasiswa mampu memanfaatkan peluang dan potensi limbah masyarakat menjadi barang yang bernilai tinggi. Lalu yang ketiga adalah kearifan lokal. Ini selalu saya tekankan ke mahasiswa bimbingan saya kalau ingin memilih saya sebagai dosen pendamping di PKM, harus bisa menarik garis benang merah kira-kira kearifan lokal apa yang dimiliki di Kabupaten Jember atau di sekitar Kabupaten Jember yang nantinya itu bisa memberikan kontribusi atau solusi bagi masyarakat luas. Jadi itu adalah salah satu poin penting dari penilaian PKM Riset ini. Lalu yang keempat adalah berbasis IT. Di sini diharapkan tim mahasiswa mampu menganalisa permasalahan di masyarakat. Jadi mampu memberikan
solusi yang berbasis IT yang akan lebih efisien. Bukan berarti kita ini ya meninggalkan teori-teori yang sudah ada di manajemen ekonomi akuntansi, tetapi memang kita kalau lihat semangatnya diharapkan PKM ini kita harus lintas disiplin ilmu gitu ya. Kalau sekarang ini kita harus lintas disiplin ilmu, kita agak sulit kalau kita berdiri sendiri gitu, agar nantinya pembahasannya diharapkan itu lebih tajam, kemanfaatannya itu lebih bagus lagi. Nah, yang terakhir, kondisi terkini. Jadi, diharapkan mahasiswa ini mampu menganalisa permasalahan, tren, dan isu yang ada di masyarakat, sehingga diharapkan tim itu mampu memberikan solusi yang terbaiknya. Ini adalah poin-poin penting dari PKM. Berikutnya, kalau kita lihat pengertian dari PKM riset ini ada dua, ada PKM sosial humaniora dan PKM eksak. Kalau inti kegiatannya memang PKM riset ini menitikberatkan pada pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi yang baru. Nah, kriteria keilmuannya dianjurkan untuk lintas disiplin ilmu ya. Kalau sosial humaniora seperti kita tahu, kita nanti akan membahas tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat, baik kearifan lokal ataupun perilaku-perilaku yang berkembang di masyarakat. Kalau penelitian eksak ini tentu mereka lebih kepada bagaimana mengeksplorasi teknologi, ada desain produk, blueprint, dan sebaiknya. Sebenarnya kita juga bisa, mungkin mahasiswa belum pernah bertanya ya, kalau luarannya gimana ya Bu? Sebenarnya dari hasil penelitian PKM mahasiswa, makanya saran Bu Leli pilih topik yang dia itu ekornya panjang ya. Jadi artinya kontribusinya itu luas sehingga kita nanti bisa kembangkan dari penelitian yang kecil dari PKM ini, nanti kita bisa desain itu jadi penelitian yang besar dengan nilai ekonomis yang lebih luas lagi. Itu nanti kita bisa patenkan hasil kita. Nah, itu yang dimaksud bahwa penelitian kita itu memberikan kontribusi yang besar buat secara keilmuan dan praktis, gitu ya. Lalu riset sosial, apa sih riset sosial ini tadi? Itu bedanya dengan humaniora. Jadi dipisah lagi, risetnya itu ada sosial, ada humaniora. Kalau boleh lihat yang 2020 itu yang humaniora agak lebih banyak ya. Jadi penelitian seperti aspek perilaku, etnik tertentu gitu, itu agak banyak. Jadi kita mesti harus perkuat itu di riset sosial kita. Biasanya mahasiswa di apa itu namanya ilmu sosial dan ilmu politik dan dari apa sastra FIB ya, ilmu budaya. Lalu luaran artikel ilmiah juga ada bedanya. Kalau empiris itu berupa original artikel, kalau non empiris itu ada critical review, nanti akan dibimbing oleh pembimbing ya. Tapi saya juga suka kalau ditanya nanti luarannya seperti apa sih Bu gitu. Nanti kita akan diskusikan. Sebentar, saya mau masuk. Ini tadi udah ya. Kita sekarang masuk ke apa itu namanya konsep blended. Jadi PKM ini konsepnya adalah virtual digital online, lalu laboratorium, lalu juga lapangan. Atau kita bisa pengumpulan data itu kita bisa data prima dan sekunder itu kita bisa terjun ke lapang dengan apa itu namanya menyebarkan angket atau kuesioner boleh, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, kalau secara umum isi dari bab 3 sebenarnya kalau kita lihat sistematikanya kan ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya. Bab 1 ada apa itu pendahuluan, itu juga harus kita perkuat. Bab 2 itu juga harus perkuat karena penelitian berarti teori-teori yang digunakan itu ada poin-poinnya. Jadi titik kritisnya di mana? Update tentang teori. Lalu penelitian terdahulunya jangan lupa karena memang kekuatan riset itu ada di situ. Lalu kalau metode penelitian, seringkali mahasiswa kelihatannya masih ini ya kurang percaya diri ya membuat penelitian, membuat metode penelitian itu seperti apa. Alhamdulillah kemarin pengurus sudah ada yang share ke Bu Leli file dari Mbak Vidya, nanti kita sharing sama-sama ya. Sudah boleh direvisi, mungkin bisa sedikit memberikan insight untuk mahasiswa, kira-kira nanti apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus ditambahkan, seperti itu ya. Nanti kita akan bedah sama-sama
file dari Mbak Vidya dan kelompoknya. Nah, ini secara umumnya itu isi dari metode penelitian itu apa? Karena di PKM itu nggak ada sub dari sistematika itu nggak ada. Jadi hanya penjelasan bahwa nanti di metode penelitian itu akan ada jenis penelitiannya, tahapan penelitiannya, luar dan indikator capaiannya, teknik pengumpulan data sampai ke analisa data, gitu ya. Kalau boleh saya bikin yang lebih detail, sebenarnya mahasiswa juga sudah bisa menyusunnya karena dari bimbingan saya yang tahun lalu ini ada Ainul ya, kebetulan kelihatan. Jadi sudah bisa membuat kelompoknya, mungkin tapi karena Ainul sibuk ya, sibuk sekali gitu. Jadi mesti bersesi-sesi ya, tapi alhamdulillah ya, ini timnya juara banget ini. Memang itu semangatnya harus dicontoh, memang harus gitu ya. Jadi harus pantang menyerah. Itu masih muda, harus banyak belajar, harus ya ini bersemangat menjemput peluang-peluang yang positif ini, harus bersemangat, termasuk semua yang hadir pada pagi hari ini. Jadi subbabnya di bab 3 metode penelitian itu ada rancangan penelitian 3.1. Lalu 3.2 itu ada objek dan lokasi penelitian. Lalu 3.3 itu ada populasi dan sampling. Lalu 3.4 itu ada jenis data dan teknik pengumpulan data. Kita mau pakai pengumpulan data apa nanti. Lalu menggunakan skala pengukuran apa, maksudnya gitu. Lalu 3.5 ini biasanya mahasiswa ini nggak percaya diri untuk mencantumkan, tapi saran Bu Leli harus ada ya, karena review itu pengen tahu yang mau diteliti itu apa, ukurannya itu apa, kan syarat penelitian itu kan harus smart ya. Salah satunya itu harus measurable, harus bisa diukur segala sesuatunya. Karena kita penelitian sosial, berarti kita gunakan skala pengukuran, boleh gunakan skala Likert 1 sampai 5 gitu ya, boleh. Tapi harus ada ini operasional variabelnya itu harus ada. Yang kita mau teliti itu variabelnya apa sih? Lalu cara mengukurnya itu kita gunakan ukuran apa? Tulislah bahwa ini bukan penelitian seperti tugas akhir, tapi ini ya kayak mini riset ya. Kita lakukan mini riset kita. Jadi nantinya ketika penulisan tugas akhir skripsi itu kita sudah nggak kagok lagi, sudah nggak grogi, karena kita sudah teruji ketika ikut PKM-PKM seperti ini ya. Lalu yang terakhir itu analisa data. Boleh nanti jangan segan minta bantuan kakak kelas atau dosen pendamping. Saya paling tepatnya menggunakan teknik analisis apa gitu ya. Baiklah, kita lihat di sini ada jenis penelitian. Jadi apa sih jenis penelitian yang ada di penelitian itu, macamnya itu apa aja sih? Kalau kita lihat ada ini kan ya, rangkumkan ya. Ada penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif ini pengukuran datanya tentu kuantitatif. Dia menggunakan teknik analisis statistik. Anda kenal ada. Lalu dia menggunakan instrumen penelitian, kuesioner. Nah, kuesioner Anda tahu ada kuesioner yang dia bentuknya itu close-ended kuesioner. Jadi ada pilihannya A, B, C ya. Biasanya sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Ada juga yang dia menggunakan teknik yang open-ended questionnaire. Jadi berupa pertanyaan. Jadi responden diminta untuk menjawab, memberikan jawaban. Jadi seperti apa sih perspektifnya dia itu. Lalu yang ketiga ada juga yang dia itu mix. Jadi ada yang sifatnya pilihan, yang close-ended questionnaire. Jadi responden itu diminta untuk memilih, dan ada juga yang dia bentuknya pertanyaan. Jadi mix ya. Kalau saran Bu Leli, saya sih lebih senang yang mix. Jadi selain responden itu menjawab dengan pilihan, juga saya berikan kesempatan kepada responden untuk dia menuangkan apa sih yang jadi perspektifnya dia tentang sesuatu hal, baca variabel yang kita teliti itu. Nah, ciri dari penelitian kuantitatif ini dia memiliki hipotesis. Jadi ada asumsi dan dugaan awal. Jadi kira-kira dia diawali dengan gini, bagaimana pengaruh ini ya, lalu nanti hipotesisnya adalah pengaruh variabel X terhadap Y gitu ya. Nah, untuk teknik analisis yang bisa dipakai
Anda bisa memilih apakah teknik analisis regresi, PLS, analisis jalur, SEM, dan lain sebagainya. Contoh penelitian yang dia masuk dalam kategori penelitian kuantitatif, ini biasanya diawali dengan kalimat pengaruh variabel ini terhadap ini. Jadi contohnya misalkan gini, kalau mahasiswa manajemen ya contohnya, pengaruh brand ambassador dan word of mouth terhadap perilaku pembelian online remaja di Kota Jember. Gitu. Itu biasanya contoh penelitian-penelitian kuantitatif. Jadi ada awal kalimatnya itu biasanya analisis pengaruh atau pengaruh variabel ini terhadap variabel ini. Itu adalah masuk dalam jenis penelitian yang kuantitatif. Berikutnya penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dia cara memperoleh datanya itu dari wawancara dan observasi. Kalau di penelitian kuantitatif, sampel penelitiannya itu namanya itu ada responden. Kalau di penelitian kualitatif, sampel penelitiannya itu namanya adalah informan. Gitu ya. Kalau penelitian kuantitatif itu minimal ada 30 sampel penelitian, nggak boleh kurang. Kalau di penelitian kualitatif ini informannya nggak sebanyak, sampel penelitiannya nggak sebanyak seperti penelitian kuantitatif. Jadi 5 informan juga boleh, gitu ya. Jadi nggak sebanyak di penelitian kuantitatif informannya. Tapi tetap dia melakukan cara memperoleh datanya tetap juga ada wawancara dan observasi, gitu. Lalu contoh penelitian kualitatifnya seperti apa judulnya. Jadi kalau Anda perhatikan, contoh judul penelitian kualitatif itu adalah tidak ada pengaruhnya, tidak ada kata pengaruhnya. Misalkan ini Bu Leli yang terbayangkan itu adalah penelitian, ini menarik sebenarnya. Karakterisasi dan identifikasi di desa wisata di mana gitu ya, misalkan ya. Lalu ada nggak desa wisata di Kabupaten Jember yang belum kita ini ya, yang boleh tahu ada di Banyuwangi dan di ini ya, di Bondowoso ya. Ainul tahu nggak di Jember kira-kira potensinya di Jember ada apa? Bu, ada Bu di Jember. Apa? Ini masih saya riset sama teman-teman. Nah, kalau misalkan tertarik meneliti itu ya, tertarik meneliti itu harus lakukan riset namanya pra penelitian. Nah, pra penelitian ini macam-macam. Bisa kita mengeksplor data sekunder. Jadi Ainul misalkan datang ke perpustakaan daerah, datang ke dinas pariwisata, ya kan? Cari data. Sudah ada ini nggak? Mulai ada dikembangkan nggak desa wisata seperti kalau di Bondowoso itu kan ada di Kecamatan Papen itu ya. Dia punya satu kawasan itu yang terintegrasi secara organik. Jadi mulai dari beras, lalu peternakan, perikanan, itu ada di Kecamatan Papen. Boleh tahu karena saya jadi pendamping di sana. Nah, itu menarik untuk Anda eksplor, Anda angkat, Anda teliti gitu ya. Anda teliti. Jadi itu contohnya tadi ya, karakterisasi dan identifikasi desa wisata. Lalu misalkan saya pengen neliti ini Bu, apa itu namanya? Saya konsentrasinya marketing. Oh boleh, menarik juga kalau kita bahas tentang misalkan aktivitas city branding Kota Jember dengan Jember Fashion Carnaval. Kan menarik itu ya. Jadi aktivitas city brandingnya itu seperti apa? Bu, saya belum kebayang nih city branding di Jember ini mau diapakan. Jangan khawatir, kita benchmark. Benchmark itu kita jalan-jalan, lihat hasil penelitian terdahulu ya. Kita lihat benchmark dari penelitian yang sudah ada, yang dia juga meneliti tentang city branding di Bandung, Jogja, Malang. Nah, itu banyak sekali penelitian-penelitian terkait yang bisa kita adopt. Kita bisa ambil ukuran-ukuran variabel yang digunakan, indikatornya apa saja, untuk kita bisa teliti di Jember. Karena kebetulan Jember ini kan city branding-nya menjadi branding karena ada beberapa event yang sifatnya internasional ya, seperti Jember Fashion Carnaval.
Lalu misalkan, saya tertariknya keuangan, boleh silakan meneliti penelitian kualitatif misalkan dengan judul peningkatan kinerja keuangan bank syariah melalui implementasi good corporate governance. Silakan, ya studi literatur boleh. Jadi berarti nanti kekuatannya ada di teori-teori. Kalau Anda mau kembangkan itu menjadi penelitian kualitatif yang dia juga menggunakan wawancara dengan informan, lebih bagus lagi. Jadi nanti populasi dan sampelnya itu nanti adalah ini ya mungkin orang-orang yang bekerja di perbankan syariah. Itu. Ini penelitian kualitatif, lalu deskriptif. Ini adalah penelitian dengan metode menggambarkan suatu hasil penelitian. Jadi kira-kira dari empiris ini yang bisa kita angkat itu apa sih? Deskriptif biasanya jadi pilihan mahasiswa ya, banyak sekali yang memilih ini. Sekarang kita berikutnya ke 3.2, ada objek dan lokasi penelitian. Ini bisa juga Anda jelaskan di subbab di bab 3 ini, Anda jelaskan di mana penelitian itu dilakukan, lalu siapa nanti yang akan diteliti, lokasinya di mana. Jadi jangan judulnya misalkan contohnya di Jember. Padahal nanti lokasi penelitiannya hanya di satu desa aja, misalkan ya di mana gitu ya, di Panti gitu ya. Nah, itu kan nggak mewakili. Kalau judulnya Jember berarti ada paling nggak ada beberapa daerah yang Anda teliti. Kalau cuma satu ini aja judulnya langsung aja mengerucut ke misalkan di Panti gitu ya. Gitu. Objek dan lokasi penelitian. Selanjutnya 3.3 ada populasi dan sampel penelitian. Nah, di sini menjelaskan unit analisis penelitiannya itu siapa. Sebutkan populasinya siapa, jangan lupa. Jangan cuma sampel aja yang diperhatikan. Lalu jumlahnya, sampel penelitiannya berapa orang yang nanti akan diteliti, 30 kah, 50 atau 100 gitu. Misalkan contohnya ya, populasi penelitian adalah, jadi siapa yang diteliti? Orang, ataukah komunitas, ataukah perusahaan, atau apa? Contohnya di sini boleh ditulis populasi penelitian adalah UMKM tempe di Kabupaten Jember. Lalu sampel penelitian yang dipilih adalah metodenya apa? Kan banyak ya UMKM tempe, orang yang apa itu namanya UKM, usaha mikro kecil tempe yang membuat tempe itu kan banyak sekali, yang mungkin ribuan di Kabupaten Jember. Nah, cara memilihnya itu bagaimana? Anda boleh menggunakan teknik sampling yang macam-macam. Di sini saya contohkan metodenya purposive sampling. Kriterianya mungkin jangan yang terlalu susah ya, karena ini kan memang untuk latihan Anda. Jadi kita bikin kriterianya yang mudah, jadi tidak menyulitkan Anda ketika nantinya terjun ke lapang. Jadi yang telah menjalankan usaha minimal 1 tahun. Gitu. Nah, setelah disaring dari data yang ada, biasanya ini data-data UMKM ini ada di Dinas UKM dan Koperasi ya. Nanti akan kita filter, ketemulah 50 UMKM tempe di Kabupaten Jember. Nah, itu nantinya akan jadi responden kita atau sampel penelitian kita. Kesalahan yang sering kali muncul di proposal PKM itu mahasiswa kurang tepat dalam menentukan populasi. Seperti itu tadi. Populasi penelitian kita itu siapa? Orangnya kah? Atau usahanya kah? Atau yang lain? Gitu. Lalu tidak menyebutkan jumlah sampel penelitian. Sebutkan agar nanti reviewer itu tahu berapa orang yang nantinya akan diteliti gitu. 50 orang, 100 orang gitu. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah sudah semakin deg-degan ini, sudah sampai ke tahap pengumpulan data gitu ya. Jadi kalau sampai di tahap pengumpulan data itu kita berbicara tentang teknik pengumpulan data yang bisa Anda pilih atau mau tiga-tiganya boleh. Ada observasi itu pengamatan. Jadi kita melakukan pengamatan seperti tadi Ainul tadi sharing kan ya. Ini lagi mengumpulkan data ya, itu observasi. Bisa kita terjun ke lapang, namanya pra penelitian. Jadi belum penelitian, hanya melihat. Seperti boleh di kemarin mau meneliti pantai yang potensial untuk dikembangkan di Jember. Kita ini kan punya 7 atau bahkan lebih pantai potensial di Kabupaten Jember ya. Kira-kira yang sudah terkenal kan Papuma, apa itu namanya, Teluk Love itu ya. Lalu yang nantinya akan potensial mungkin mana Bandi Alit,
Nah, seperti itu. Nah, saya lakukan pra-penelitian, datang ke sana, ya gitu, lihat sekelilingnya, ada apa ya di sana ya, gitu. Jadi kita lakukan observasi, apa yang bisa kita teliti di sana, apa yang bisa kita kembangkan, kira-kira nanti kontribusi kita, penelitian kita itu seperti apa, gitu. Jadi dengan datang ke lokasi, membayangkan, ya kita merenung gitu ya. Memang kerjaannya peneliti itu seperti itu. Jadi kayak orang yang ini ya, membayang-bayangkan, merenung kayak gitu. Jadi nantinya dari hasil merenung atau kita membayangkan sesuatu itu akan muncul kerangka konseptual, akan muncul peta konsep teori kita, akan muncul nanti solusi pembahasannya itu seperti apa gitu. Jadi kita lakukan sesuatu apa itu namanya yang merenung yang positif ya karena ada hasilnya. Jadi observasi itu tadi, berikutnya wawancara atau in-depth interview. Jadi saran saya lakukan wawancara agar nanti bahasan kita itu lebih tajam. Kuesioner ini yang seringkali nggak dimunculkan oleh mahasiswa. Jadi kalau Anda meneliti PKM research, wajib ada kuesioner kalau memilih jenis penelitian yang kuantitatif. Ya, kalau kuantitatif di lampiran harus ada kuesioner. Lalu 3.5 ini adalah operational variable. Isinya apa aja? Tentu penjelasan tentang variabel yang diteliti. Jadi kalau misalkan Anda meneliti tentang penggunaan SWOT, ya ditulis di situ variabelnya apa aja yang bisa menggambarkan internal faktor itu apa aja, yang menggambarkan eksternal faktor itu apa aja. Kebetulan ini Bu Leli meneliti dengan mahasiswa ya. Saya ada variabelnya ada 3. Jadi variabel X-nya itu adalah strategi inovasi, variabel mediasinya itu berbagi pengetahuan, variabel Y-nya atau tergantungnya itu keunggulan kompetitif. Jadi di situ variabel yang saya ini boleh kurang ya, tapi tadi sudah saya jelaskan kurang penjelasannya di file PPT ini. Strategi inovasi itu sebagai variabel bebas atau variabel eksogen atau variabel X. Jadi diberi pengertian strategi inovasi merupakan transformasi pengetahuan, produk, proses, dan jasa baru. Lalu di bawahnya ada indikator. Indikator itu adalah ukuran dalam kita apa itu namanya mengukur variabel strategi inovasi. Apa aja yang kita gunakan sebagai ukuran untuk variabel strategi inovasi? Ada inovasi produk, ada inovasi proses, ada inovasi manajerial. Itu yang nantinya akan kita ukur ke apa itu namanya populasi dan sampel penelitian. Lalu variabel yang kedua atau variabel mediasi, karena saya mau gunakan analisa jalur, saya menggunakan variabel intervening atau mediasi. Diberi pengertiannya, lalu indikatornya apa aja di situ. Saya gunakan ada 3 indikator, jadi mengakuisisi pengetahuan, menyebarkan pengetahuan, dan respon terhadap pengetahuan. Lalu variabel yang ketiga atau yang terakhir atau variabel endogen adalah keunggulan kompetitif. Jadi pengertiannya apa? Lalu untuk mengukur keunggulan kompetitif itu saya gunakan pertumbuhan relatif, pertumbuhan aset, profitabilitas relatif. Nah, contohnya seperti itu. Jadi yang masih Bu Lali masih lihat mahasiswa belum pede ini ketika sampai ke tahap ini, 3 ini nggak dimunculkan gitu ya. Saran saya malah ini yang harus muncul, gimana caranya itu harus ada sedikit-sedikit ini apa yang kita analisis data yang kita pakai itu apa. Kalau kita kualitatif ya kita pakai metode pendekatan yang ada di kualitatif. Jadi beda kalau di kuantitatif itu kita nanti analisis deskriptifnya itu apa, nanti ada apa itu namanya, kita mengukur ini kita gunakan bisa menggunakan statistik atau kita nanti akan deskripsikan variabel penelitian kita berdasarkan persentase dan lain sebagainya. Nanti kita lakukan analisa. Kalau gunakan statistik malah lebih ini lagi yang mempermudah kita ya, tinggal kita nanti lakukan analisa.
Lalu yang B, maksudnya analisis statistik inferensial itu apa? Kita boleh pilih teknik analisis yang kita pakai itu apa? Kita mau regresi, mau PLS, mau analisis jalur, atau SEM, dan lain sebagainya. Itu dari teknik analisis. Nah, kira-kira ini loh yang diminta oleh bab 3 yang mereka pengen nanti ukurannya itu apa mereka pengen. Nantinya kan di bab 4 kan Anda akan isi dari bab 4 itu kan yang pertama kan ini ya justifikasi berapa biaya Anda keluarkan. Yang kedua adalah mereka minta timeline, ya kan? Berapa lama Anda mengerjakan ini. Nah, Anda ini tuangkan itu ke dalam bagian alur penelitian. Nah, ini saya ambilnya dari file saya tahun 2018. Kira-kira seperti ini. Jadi reviewer itu pengen tahu. Jadi timeline-nya Anda mengerjakan penyusunan proposal pra atau penelitian atau persiapan penelitian itu berapa lama. Nanti ini tentatif ya, silakan nanti didiskusikan oleh tim mahasiswa. Lalu Anda menyusun laporan pendahuluan. Kan nanti urutannya itu kan setelah proposal didanai itu ada laporan kemajuan, yang pertama, yang kedua itu ada laporan akhir, lalu yang ketiga adalah luaran penelitian. Jadi luaran penelitian ini nantinya Anda bisa berupa seminar hasil nanti di kampus, lalu Anda membuat poster, lalu Anda akan publikasi, ya silakan nanti akan diarahkan oleh dosen pendamping, publikasinya ini di mana, gitu. Kira-kira seperti ini nanti sampai di bulan ke-4 kurang lebihnya sudah selesai sampai ke tahap laporan akhir penelitian. Jadi itu yang ingin dilihat oleh reviewer dan mahasiswa masih belum menambahkan seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan luarannya Anda sudah yakin nanti akan ikut apa itu namanya seminar proceeding, seminar nasional atau internasional proceeding, atau nantinya akan dipatenkan, silakan ditambahkan di situ di bagian ini untuk memperkuat nantinya apa itu namanya luaran atau capaian dari hasil penelitian Anda. Gitu. Makanya sebenarnya justifikasi anggarannya jangan terlalu kecil ya, karena kita nanti akan anggarkan biaya itu untuk seminar hasil, untuk kita publikasi jurnal kita atau hasil penelitian kita, itu membutuhkan biaya juga gitu. Lalu sekarang kita ke biaya dan jadwal kegiatan. Nah, isinya dari bab 4 ini 2 ini. Kalau kita lihat dana untuk PKM itu kisarannya 5 sampai 10 juta. Rinciannya seperti ini ya. Kita lihat di tabelnya. Formatnya kita bagi menjadi 4. Jadi perlengkapan yang diperlukan itu ada 25%, lalu bahan habis pakai itu ada 35%, perjalanan dalam kota itu ada 25%, lain-lain itu ada 15%. Ini untuk format rekapitulasi rencana anggaran. Kalau Bu Leli, saran saya kalau misalkan 10 juta anggarannya, kenapa Anda nggak bikin budget anggarannya itu nggak usah takut-takut ya, tapi anggarkan itu untuk luarannya itu yang lebih bermanfaat, misalkan untuk publikasi jurnal ke jurnal yang ini ya bereputasi, misalkan seperti itu. Nah itu kadang kan mereka ada fee yang harus kita bayar gitu ya. Jadi kalau kita rencana anggaran yang terlalu kecil, nah itu terlalu mepet. Ya, silakan mungkin bisa dimanfaatkan sampai kita menyusun anggarannya boleh 9 juta, 9.500.000, nanti kan terserah nanti di ACC-nya berapa gitu ya. Intinya Bu Leli jangan takut-takut, malah yang penting itu harus Anda anggarkan, yaitu luaran penelitian, itu harus Anda pikirkan. Lalu format jadwal kegiatan, silakan nanti ini 1, 2, 3 bulan, kalau misalkan kegiatannya 4 bulan bisa ditambahkan 1 kolom lagi, kira-kira nanti aktivitasnya seperti ini. Jadi pertanggungjawaban hasil penelitian, itu termasuk di seminar hasil, publikasi, dan lain sebagainya. Siapa yang bertanggung jawab? Saya lihat mahasiswa sudah pintar semua bikin jadwal kegiatan. Nah, untuk justifikasi anggaran, ada peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain kan ya.
seperti luaran itu yang tadi kita diskusikan itu bisa dimasukkan ke pos yang bahan habis pakai, gitu ya. Jadi bisa dimasukkan ke pos yang itu. Silakan ditambahkan, ini masih sangat ini sekali. Jadi misalkan minimal 5 juta, mungkin hanya 5 juta sekian, nggak sampai 6 juta ya. Jadi khawatir boleh nanti luarannya nggak tercover biayanya. Nah ini dari bab 4, nanti lampiran-lampiran sepertinya mahasiswa sudah tidak mengalami kesulitan. Ada biodata tim mahasiswa sudah bagus, dimunculkan semuanya prestasinya, lalu ada biodata dosen pendamping, lalu ada susunan organisasi tim peneliti, ada justifikasi anggaran peneliti, lalu ada surat pernyataan ketua peneliti. Itu dari lampiran. Nah, kurang lebih seperti itu ya, bab 3 dan bab 4. Sekarang Bu Leli mau ke sharing boleh ya ke file mahasiswa ya yang sudah sudah direvisi ini ya, direview, maaf, sudah direview ya ini ya, belum, sudah mendapat review belum, sudah review keberapa ini Ainul? Kalau sepengalaman saya sudah, Bu, karena sudah ada tanda tangannya itu. Oh, review pertama atau kedua ini di bulan ini? Pertama. Sudah Pertama. Prosesnya baru review pertama ya. Biasanya ada berapa review? 2. Kurang lebih 2, lupa juga. Beda-beda. Beda-beda Ya. Nggih. Beda-beda. Oke. Silakan nanti kalau misalkan mau bertanya di luar ini bab 3 4 silakan, boleh langsung ke bab 3 4 ya. Yang sudah saya review. Yang poin-poin yang harus kita ini perhatikan itu kan wajib itu ya, misalkan sistematika, lalu persyaratan-persyaratan untuk kita penyusunan proposal ini seperti apa, pasti sudah tahu semuanya. Nah, ini bab 3, ada metode penelitian, ada jenis penelitian sudah bagus, objek penelitiannya ini bagus. Bentar. Sebentar ya, saya izin ini filenya dulu saya. Baik. Bab 3 ini ada jenis penelitian. Saran Bu Leli, berikan pengertian jenis penelitian apa yang Anda gunakan. Jadi misalkan ini kelompoknya Mbak Vidya, deskriptif kualitatif, berikan pengertiannya. Deskriptif kualitatif adalah lalu berikan sumbernya ya, sumber referensinya. Jadi Mbak Vidya mengambil pengertian deskriptif kualitatif itu di buku apa gitu, sertakan sumber referensinya itu. Jadi kalau kita minim sumber referensi, nah kita nanti akan kalah, nggak terlalu interest reviewernya, karena riset itu kita harus kuat di sumber referensi yang kita gunakan. Gitu. Lalu berikutnya 3.2 objek penelitian. Nah, objek penelitian silakan. Di sini objek penelitiannya ini sentra industri tempe yang ada di Desa Rambi Puji, karena ada sentra industri tempe di situ. Iya, boleh. Berikutnya ke 3.3 populasi dan sampel. Populasi dan sampel di sini masyarakat Desa Rambi Puji. Nah, ini menurut Bu Leli kurang tepat. Karena kan di judul sudah ada ya yang apa itu namanya yang akan diteliti itu siapa. Jadi kalau masyarakat Desa Rambi Puji malah jadi nggak jelas. Ya, jadi harus ada terintegrasi antara
apa yang kita teliti di judul penelitian dengan isi yang ada di dalamnya. Jadi langsung disebutkan aja populasinya adalah home industri atau UMKM tempe di desa Randubuji gitu. Nah, teknik sampling yang digunakan, nah ini saya merevisi kalau Anda gunakan ukurannya itu yang sudah memiliki home industri setidaknya usahanya 10 tahun, saya kira kok agak sulit ya Anda mencarinya gitu. Kenapa enggak Anda turunkan itu? Toleransinya diturunkan, jadi nggak lama sampai 10 tahun, tapi mungkin 1 tahun atau 3 tahun, agar nanti Anda nggak kesulitan kita mencari data di lapang. Gitu. Jadi teknik sampling yang digunakan adalah purposive random dengan kriteria home industry tempe yang dia sudah menjalankan usaha, mungkin bisa diturunkan toleransinya nggak 10 tahun, tapi lebih ini lagi. Karena apa? Karena tujuan penelitian kita itu apa sebenarnya? Lalu kriteria sampling itu apa? Nggak menyulitkan peneliti ketika nanti pengumpulan data di lapang. Nah, fakta di lapang misalkan dari populasi seluruh UMKM tempe di Desa Randubuji itu ada 100. Tetapi yang memenuhi kriteria sudah menjalankan usaha selama lebih dari 1 tahun, mungkin tinggal 50 orang saja. Jadi 50 UMKM tempe aja. Nah, itu yang jadi sampel penelitian itu. Sampel penelitian kita itu. Lalu berikutnya jenis dan sumber data. Kalau bisa di sini jenis dan sumber data Anda jelaskan ya. Jadi data primer itu apa aja? Anda mengambilnya dari mana? Data primer diambil dari apa? Dari kuesioner. Data sekunder Anda ambil dari mana? Dari majalah, dari internet, website, dari jurnal penelitian gitu. Jadi reviewer itu pengen tahu sumber data Anda itu apa gitu. Agar nanti teruji ya ketika nanti kita akan membahas itu, wah sumber datanya mereka sudah tahu mau cari kemana, mau memperkuat pembahasannya itu kemana gitu. Jadi jangan lupa nanti Mbak Vidya menambahkan di sini jenis dan sumber data. Jadi data primer itu apa, data sekunder itu apa, dipisah ya. Lalu berikutnya ini saya highlight kuning, teknik pengumpulan dan analisis data itu yang saya bilang mahasiswa masih kurang percaya diri. Jadi ditulis di sini, dipisah saja ya, saran Bu Leli, teknik pengumpulan datanya dipisah, jadi tidak menjadi sub bagian yang sama, tapi bikin sendiri 3.5 itu sub bagian teknik pengumpulan data, 3.6 teknik analisis data gitu. Lalu yang masih belum ada di sini adalah operational variable gitu ya. Jadi karena menggunakan SWOT, SWOT itu kan ada ukurannya, ada IFAS dan EFAS ya. Jadi nanti Mbak Vidya dan kelompoknya bikin identifikasi. Yang masuk IFAS itu apa aja? Yang masuk IFAS itu kan internal faktor ya. Lalu yang masuk dalam EFAS itu apa? Sehingga nanti bisa membuat SWOT. Nah, lalu analisis SWOT-nya itu kan kita nanti akan cari kan strength-nya itu apa, weakness-nya apa, peluangnya itu apa, threat-nya apa. Sebelum kita bisa membuat SWOT, itu kan kita lakukan penghitungan bobot rating. Ya, jadi EFAS itu Anda beri bobot ratingnya itu berapa. Nah, itu dimasukkan tabelnya, tapi masih belum ada isinya loh ya. Belum ada isinya apa itu namanya nanti akan kita rating berapa kan belum, karena kita belum ke lapang. Jadi masih berupa tabel itu aja. Masih berupa tabel aja, bisa dipahami ya. Sama seperti ini, analisis strategi SWOT-nya ini sebenarnya apa itu namanya? Ya ini ya masih berupa tabel-tabel ini. Jadi kekuatannya apa, 5 faktor yang membuat, yang 5 sampai 10 faktor kekuatan internal itu apa, 5 sampai 10 faktor kekuatan eksternal. Nah, strateginya itu apa? Ini kayaknya masih kurang ya ini ya. Oh, di bawah. Oh ya. Ya udah betul. Udah betul. Jadi belum ada isinya. Ini strateginya ya. Kalau mau strateginya ada di bawah, tapi mungkin untuk menghemat strateginya dimasukkan di tabel. Oke. Ya, oke, sudah betul. Berikutnya biaya dan kegiatan bisa ditambahkan narasi sedikit ya. Jadi nggak langsung 4.1 anggaran biaya langsung tabel gitu ya. Ingat kalau kita nulis tabel jangan kebalik ya. Tabel itu di atas
judul tabel itu di atas tabel ya, bukan di bawah. Ini kebalik. Yang di bawah itu gambar. Ini salah semua ini penulisan tabelnya. Jadi tabel itu saya revisi ya. Bisa nggak? Oke, gimana caranya? Ini ya. Nah, gini. Jadi tabel. Nah, loh, kok nggak mau? Rekapitulasi. Jadi judul tabel itu ada di atas tabel. Kalau gambar, ya penjelasan tentang gambar. Jadi gambar 2.1 misalkan, itu ada di bawah gambar. Baru setelah itu sumber. Nah, ini nggak usah sumber. Ini nanti alangkah baiknya nanti dikasih garis vertikal ya, dibagi gitu ya. Seperti contohnya Bu Leli di PPT tadi. Ini diberi garis vertikal. Bagus ini. Oke, tabel rekapitulasi biaya, terus bisa dinarasikan sedikit di sini. Penjelasan mengenai total biaya penelitian yang dibutuhkan itu apa? Berapa? Maaf, berapa? Nah, ini ya udah bagus jadwal kegiatannya. Kalau bisa sedikit dinarasikan apa? Ada narasinya 1 kalimat gitu ya. Udah bagus ini. Oke, terus daftar pustaka. Daftar pustaka ini nggak usah disingkat ya, Bank Indonesia kita aja ya, cari data yang terbaru ya. Kalau kita 2021 berarti cari paling nggak data yang 2020 gitu ya. Syukur-syukur kalau data yang update 2021 gitu. Penelitian-penelitiannya harus banyak, penelitian terdahulunya. Jadi kalau PKM riset itu memang harus kuat di referensi yang dipakai. Jadi referensinya jangan minimalis. Kalau PKMK boleh referensinya minimalis, tapi kalau PKMR kita harus daftar pustakanya itu harus banyak, harus lengkap. Referensinya harus dia memang harus unggul di situ. Kekuatannya memang ada di situ kalau PKM riset itu ya. Terus apalagi nih yang mau ditanyakan? Lampiran ya. Lampiran kayaknya sudah bisa semua ya. Udah bagus-bagus kok ini. Nah, ini lihat udah bagus. Udah memenuhi semua sesuai dengan ini. Oke. Nah, ada sip nih. Mesti dicek lagi ya, judulnya sudah betul belum? Judul yang di dalam, kadang kita edit, gitu lupa kita nantinya. Kita gantinya lupa. Di awalnya diedit apa, ada kata-kata strategi, ternyata di dalam kita nggak bahas tentang strategi gitu. Oke, itu dari Bu Leli tentang pembahasan bab 3-4. Silakan jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator Mbak Sinta. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Leli, luar biasa. Tadi materinya dijelaskan sangat lengkap mulai dari bab 3, bab 4, masih juga ditambahi sama review ya punyanya Mbak Vidya. Jadi mungkin tidak usah berlama-lama karena sudah tidak sabar pesertanya ya untuk memasuki rangkaian acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan format nama _prodi _pertanyaan, nantinya akan dipilih 2-3 pertanyaan. Kami juga mengingatkan untuk seluruh peserta agar tetap hadir pada Zoom meeting dikarenakan akan ada link absensi pada fitur kolom chat. Baiklah, silakan untuk peserta yang ingin menanyakan dapat menanyakan via kolom chat. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan Ibu. Tadi itu juga saya tuh sempat tertarik sama yang tadi di bab metode penelitian itu memang ada kan Bu, kayak lengkapnya mulai dari sub-subnya dari rancangan, objek sampai memang karena terkadang kalau penelitian itu biasanya bukan terkendala juga sih Bu, kurang spesifik di bagian populasi dan sampelnya. Biasanya menggunakan langsung Kabupaten Jember, ternyata yang dituju itu hanya 1 desa.
Dan kadang cuma satu objek sampel seperti itu memang Ibu. Iya, betul Mbak Sinta. Jadi bagaimana kita bisa membedakan yang kita teliti itu apa gitu ya. Jadi lokasi dengan objek itu yang kita teliti itu siapa, UKM-nya ataukah apa itu namanya yang kita teliti itu UKM-nya, usahanya, ataukah pelaku bisnisnya, pelaku usahanya gitu. Nah, itu kita lihatnya dari mana? Dari tujuan penelitian kita. Tujuan penelitian yang ingin diukur itu apa, siapa, kayak gitu. Nah, dari situ nanti kita akan bisa merumuskan populasi kita, populasi dan sampel kita. Tuh, seperti jadi nggak usah ini ya, nggak usah grogi. Wah, ini mesti kalau populasi ini takutnya salah nih. Jangankan Anda yang masih muda, yang masih semester ini, kakak-kakak yang sedang menyusun skripsi pun itu masih bingung kalau ditanya populasinya siapa. Unit analisisnya itu siapa? Unit analisis itu nanti akan dianalisis itu siapa gitu. Perusahaannya kah, organisasinya, atau karyawannya, atau pimpinannya, atau siapa. Nah, itu sebutkan aja di situ. Populasi penelitian adalah, nah ini makanya boleh diberi revisi ya, bukan masyarakat, karena masyarakat kan heterogen. Padahal kan kita sudah kerucutkan di judul, kalau UKM tempe, jadi ya udah langsung disebut aja. Jadi kan pelaku usaha yang dia menjalankan usaha tempe itu tadi kan, berarti jumlahnya berapa UKM tempe itu. Nah itu merupakan populasi seperti Ainul tadi, cari data Bu. Iya memang kesulitannya PKM riset itu cari data itu, yang bikin mules itu. Tapi proposal ini wajib menyebutkan jumlah. Ya, jadi kalau kayak gini nih masyarakat disarankan dipuji, oh enggak, ya mohon maaf ya, nggak jelas ini. Jadi nggak ada nanti yang mau diteliti berapa orang itu loh. Ya, jadi yang diminta PKM riset itu adalah kita ada data yang sudah rigid. Jadi populasinya siapa? Caranya kita ini kan pandemi mungkin kesulitan ya anak-anak langsung aja cari di data apa tuh namanya di website mungkin terkait ya di Badan Pusat Statistik, di Pemda, masuk ke website-nya itu untuk mengumpulkan. Lagi-lagi Bu Leni selalu ke anak-anak itu namanya big data. Kita nggak bisa mengharapkan data itu akan langsung tiba-tiba muncul gitu. Nggak. Jadi data itu terserah. Ada di artikel-artikel ini kan ya, mungkin nemunya di Kompasiana. Ya kan, ada orang tulis di situ, bisa kita adopt di situ. Mungkin kita nemunya di apa itu namanya di websitenya Bank Indonesia. Di situ mereka jelaskan UMKM itu sekian kayak gitu. Gitu ya, Mbak. Jadi populasi itu langsung menyebutkan jumlahnya ada berapa. Nanti sampelnya kalau kita dirasa karena waktu, tenaga, dana terbatas, kita kerucutkan itu tadi caranya seperti itu. Kita kerucutkan dengan teknik sampel yang kita pilih. Jadi misalkan tadi boleh dicontohkan, saya mau meneliti perilaku pembelian online remaja. Tapi Jember ini kan luas, ada 31 kecamatan. Saya mau meneliti kecamatan kota Jember saja. Berarti kan lebih dikerucutkan lagi. Ya, yang make sense lah ya untuk Anda ya. Jadi yang terjangkau gitu. Kalau semuanya diteliti agak susah. Jadi perilaku online remaja di perkotaan Jember. Gitu. Jadi saya pilih yang tinggal di kecamatan kota, yaitu Patrang, Kaliwates, Sumbersari. Udah, bisa kan Anda menjangkaunya? Gitu. Itu caranya menentukan populasi. Sampelnya siapa? Remaja yang melakukan pembelian online selama minimal 3 bulan terakhir gitu. Jadi jangan susah-susah nanti. Kalau yang lama-lama nanti caranya ini caranya nanti cara teknisnya di lapang gimana Bu? Menjaring itu. Ingat kita sekarang ada sosial media, ada Instagram, kita datengin aja. Instagramnya itu kan biasanya ada alamatnya ya. Kita minta data di situ. Jadi misalkan kebetulan ada kan toko online dan offline kan ada di Jember ini. Dia punya online, dia juga punya offline store. Nah, kita bisa cari data di situ. Bisa pakai cara kita accidental sampling, kita ketemu sampel penelitian kita,
terus kita langsung mintain data gitu, atau kita bisa pakai snowball sampling. Misalkan saya mau meneliti pembelian online remaja apa ya? Apa Mbak Sinta interestnya kalau ini mahasiswi itu? Skincare ya? Iya Ibu, kalau mahasiswi kadang juga ada ya lebih ke style, fashion style. Fashion ya. Nah, skincare aja deh. Pembelian online remaja dengan fokusnya ke produk skincare. Nah, saya pengen tahu produk skincare tertentu ya. Gimana caranya? Saya ketemu satu responden yaitu Mbak Sinta. Nanti saya tanya, Mbak Sinta tahu nggak apa itu namanya pengguna skincare ini? Oh tahu, ada teman saya si A gitu. Nanti dari A kita ini lagi snowball lagi cari. Punya teman nggak yang pakai si skincare ini? Oh ada, A B C D E loh, malah banyak. Kita langsung datengin gitu caranya ya Iya, Ibu. untuk menemukan. Jadi memang lika-liku dari riset itu gitu, tapi exciting. Jadi kita tertarik lebih dalam untuk meneliti apa gitu yang ini. Kalau kita lihat judul-judul yang lolos apa itu namanya PKN 2020 itu kan itu ya, mereka nelitinya, wah kayaknya menarik nih, ada yang apa sih kayaknya etnik motif batik tapi dia kaitkan sama apa gitu di Madura gitu. Wah, keren, kayak mahasiswi dari Fakultas Ilmu Budaya ya yang meneliti itu. Jadi sesuatu yang kadang kita nggak bayangkan itu muncul ketika diteliti jadi menarik gitu. Jadi jangan khawatir sepanjang kita bisa menjelaskan dalam proposal penelitian dan didukung oleh teori dan penelitian terdahulu yang cukup memadai dan bagus. Nah, penelitian kita nantinya insya Allah nanti akan punya peluang yang cukup besar untuk lolos gitu. Iya, jadi mungkin itu ya Bu ya, meskipun terkadang sesuatu yang tidak terduga untuk diteliti, namun ternyata bisa diteliti, asal eksekusinya bagaimana gitu. Nah iya, coba ini Mas Ainul bisa sharing nggak? Kemarin ikut-ikut ini ada judul yang ini kira-kira nggak? Kira-kira yang bisa di-sharing ke kawan-kawan di sini nggak? Terkait dengan menemukan topik yang kekinian gitu, atau cara kita ini. Mungkin ini Bu, sharing Bu terkait next project dengan teman-teman di PKM ini terkait potensi desa Mawar yang ada di Desa Karangpring. Ini memiliki sebuah potensi yang cukup tinggi untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Nah ini setelah kita gali itu bahwasanya ada sebuah kawasan nantinya akan dibuat semacam tempat wisata. Akan tetapi masih pembangunannya tahun ini gitu Bu. Saya rasa dengan adanya sebuah potensi tersebut bisalah membuat ekonomi masyarakat di situ semakin tinggi. Akan tetapi dalam implementasi dalam faktanya di ekonomi di desa tersebut meskipun adanya sebuah potensi masih dikatakan di bawah standar gitu Bu. Mungkin itu misalnya saya rasa di PKM riset ini kita menemukan sebuah gap gitu Bu. Mungkin itu sharing-sharing saya. Ya, jadi nggak usah terlalu jauh kita mikirnya ya. Jadi kita cukup tengok kanan kiri kita, di sekitar kita itu ada apa, potensinya itu tadi poin yang kearifan lokal, berbasis IT, kalau bisa iptek. IT bukan bayangkan teknologi yang gimana-gimana ya, iptek itu kan luas bahasanya ya. Lalu apa itu namanya, kontribusinya nyata, nah, kenapa enggak? Tapi biasanya untuk PKM ini yang sudah jalan ya ini. Jadi sesuatu yang objeknya itu dia sudah running gitu. Bukan yang baru memulai gitu. Tapi kalau baru memulai berarti model yang nantinya akan kita tawarkan kan ya. Model. Berarti nanti judulnya ada modelnya gitu. Ada kata-kata model gitu. Tapi kalau kita mau neliti tentang dengan judul yang pengaruh ya itu tadi ya, pengaruh variabel ini berarti kawasan atau objek yang nantinya akan kita teliti itu sudah settle, sudah berjalan gitu ya, sudah berjalan beberapa ini. Tapi kalau seperti Bu Leli itu saya ingin membuat sebuah model ekoturism
di Wisata Laut Kabupaten Jember, saya mengambil judul model. Jadi nanti luaran saya berupa paten. Patennya ya model itu tadi yang saya tawarkan. Oke, ini ada pertanyaan dari panitia. Ada yang masuk pertanyaan dari Enrico Pratama Putra dari S1 Akuntansi. Pertanyaan seperti ini, saya bacakan. Bagaimana jika pada PKMR yang saya teliti memiliki ruang lingkup yang luas, misalnya populasi ibu-ibu pada satu kota, dan untuk metode penelitiannya terdapat survei dengan kuesioner. Apakah menurut Ibu ada rekomendasi sampai total berapa sampel yang harus didapatkan untuk penelitian sekelas PKM ini? Terima kasih. Baik, ini Enrico dan mahasiswa yang tertarik untuk meneliti dengan skop yang lebih luas, bagaimana kita bisa menyederhanakan populasi sampling kita agar sesuai dengan resource kita, keterbatasan waktu, kesempatan, dana dan lain sebagainya, dan tujuan penelitian kita juga ikut disesuaikan juga. Caranya gini, Enrico. Itu tadi contoh yang sudah saya berikan. Kalau misalkan Bu Lali mengambil judul ingin meneliti perilaku remaja terkait dengan pembelian online-nya, saya tidak meneliti semua kecamatan yang ada di Kabupaten Jember yang terdiri dari 31 kecamatan, terlalu luas. Saya hanya memilih 3 kecamatan kota saja. Jadi nanti saya akan datangi remaja-remaja yang dia memiliki perilaku pembelian online di kecamatan di Sumbersari, Kaliwates, Patrang. Jumlahnya berapa? Saya ulangi lagi, untuk penelitian sosial minimal 30 responden. Jadi nggak boleh kurang. Jadi silahkan kalau misalkan Enrico mau ambil 30, 50, 75, 100, silahkan. Ya. Jadi cara nantinya teknisnya di lapang seperti apa? Kan susah ini, ada 3 kecamatan nih, caranya gimana? Ya, itu tadi. Saran Bu Leli, coba pra penelitian lihat pengguna sosial media di Kabupaten Jember yang dia punya online store dan offline store, itu siapa? Kita datengin. Di Jalan Jawa itu kan ada itu yang rame, terus tuh yang parkirannya rame, itu anak-anak suka belanja fashion di situ loh. Kan ada itu, sebelahnya apa? Sebelah kiri jalan Jawa itu loh, kan dia punya Instagram kan ya. Nah, jadi caranya Enrico datang ke sana. Udah ini aja, datang aja ke sana sambil bawa kuesioner. Ditanyain, Mbak, suka beli online ya? Iya, udah berapa lama? Udah lama ini 1 tahun, berarti kan masuk kriteria. Nah, izin mengisi kuesioner, apakah berkenan gitu? Oh iya, gitu caranya Enrico. Kita juga itu cara kita mencari tahu gimana kita memperoleh sampel penelitian atau responden penelitian kita ya. Atau juga dengan cara seperti yang tadi boleh dicontohkan ke Mbak Sinta. Gimana nih saya ngeblank sekali, nggak ada data ini pengguna ini, misalkan pengguna iPhone siapa? Saya ke Mbak Sinta. Mbak Sinta, saya tahu Anda pakai iPhone gitu. Terus, iya, mau nggak jadi responden penelitian saya? Oke, gitu. Isi kan Mbak Sinta. Siapa lagi nih yang pakai ini? Nah, nanti Mbak Sinta tahu lagi. Oh, itu pakai. Gitu-gitu caranya gitu. Terus sampai misalkan nanti ketemu 30 ini ya mahasiswa yang menggunakan ini tertentu, produk tertentu itu tadi. Ya udah, selesai. Itu. Caranya seperti itu. Contohnya mahasiswa saya, dia meneliti, tapi ini tugas akhir loh ya, tugas akhir skripsi, meneliti mahasiswa di perguruan tinggi Islam di Kabupaten Jember. Jadi dia pergi ke UNMU, dia pergi ke SRUJI, dia pergi ke IAIN gitu. Nggak ada yang kenal itu, langsung aja datang gitu. Anda jurusan apa? Oh ini, kriterianya mahasiswa saya itu menggunakan kriteria mahasiswa semester 6 minimal. Jadi kalau ditanya semester berapa? 4, berarti nggak jadi sampelnya kan? Cari mahasiswa semester 6. Nah, nanti dia snowball lagi. Mbak tahu nggak ada teman yang di kampus ini yang semester 6? Oh ada kok, ditunjukkan. Ini dia semester 6. Udah gitu. Jadi jangan takut, peneliti itu memang kayak gitu.
investigasinya itu caranya seperti itu. Kita satu-satu itu yang bikin kita tertarik, wah menarik ya kalau kita teliti lebih dalam itu kayak gini gitu. Gitu ya. Jadi kalau penelitian sosial itu minimal 30 sampel penelitian. Gitu. Nanti teknisnya di lapang silakan. Kalau misalkan sampelnya udah jelas di data nanti misalkan A, B, C, D, E nanti didatengin gitu, kalau sudah jelas alamatnya. Satu kelurahan tertentu, satu kecamatan tertentu, silakan ditentukan gitu. Oh Ya, iya, jadi seperti itu Bu. Bagaimana untuk Enrico, apakah sudah cukup menjawab untuk pertanyaannya? Sepertinya cukup Bu. ya sudah chat ini ya, cukup bagus. Oke, ini ada Ya, sudah sangat jelas. Ini ada pertanyaan lagi ya, Bu. Dari ya. Fani Indra, saya bacakan dari S1 Akuntansi. Izin bertanya, terkait bab 3 metode penelitian Ibu, tadi kan itu ada 5 subbab. Nah, apakah semua PKM memakai kelima subbab itu, Bu? Dan apakah boleh cuma memakai beberapa subbab, 3-4 subbab? Terima kasih, Bu. Ya, kurang lebih itu ya. Jadi kurang lebih itu yang ada di metode penelitian. Kalau mau dikurangi, apa nih kira-kira yang mau dikurangi? Operasional variabel itu penting loh. Reviewer perlu tahu yang kita teliti itu variabelnya apa. Lalu misalkan pengumpulan data nanti juga mungkin bisa diselipin dijadikan satu itu tadi ya. Pengumpulan data dan data mungkin ya jadi satu boleh lah, tapi harus ada satu kalimat gitu kita tulis di situ gitu. Jadi kalau objek dan lokasi mau di skip nggak apa-apa, objek dan lokasi nggak apa-apa kalau mau di skip, karena kan nanti kita jelaskan di populasi juga bisa kan, gitu ya. Jadi yang harus ada itu jenis penelitian, populasi sampling, skala pengukuran, operasional variabel, teknik analisis, sama gambar itu. Karena mereka kan pengen tahu itu yang di pengertian yang ada di buku panduannya, mereka pengen tahu nantinya itu tahapan-tahapannya itu gimana, menyelesaikannya itu gimana gitu. Jadi daripada nanti jadi nggak jelas, kita bikin aja gitu. Ya, jadi seperti itu. Mungkin dari ini ada feedback. Oh, Mungkin iya. sambil menunggu ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Ini ada pertanyaan juga dari Muhammad Zadul Wasil. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Zadul Wasil. Izin bertanya. Ya, maaf sebelumnya tidak bisa on cam. Tadi dijelaskan bahwasanya untuk PKMR memerlukan banyak sumber rujukan yang harus digunakan. Menurut rekomendasi dari Ibu, kira-kira berapa jumlah standar minimal sumber yang harus digunakan untuk pembuatan PKM, Ibu? Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya pakai, terima kasih Mbak Sinta. Saya pakai ini ya, judulnya Mbak ini ya. Judul dari kelompoknya Mbak Vidya. Strategi pengembangan sentra industri tempe. Berarti kan kalau boleh ditanya ini, keywordnya apa? Keyword dari penelitian ini. Yang pertama keywordnya kan strategi pengembangan, ya kan? Yang kedua adalah, keyword yang kedua adalah development strategi. Betul nggak? Yang ketiga adalah unemployment atau pengangguran, tingkat pengangguran, ya kan? Terus yang keempat, ya objeknya ya tentu aja ya, sentra industri tempe, gitu. Nah, tadi yang bertanya Mas siapa tadi? Mas Muhammad Wasil, Bu. Wasil. Oke. Itu tadi kan ada 3 variabel, berarti mudahnya penelitiannya berapa Bu? Minimal ini ya. Kalau untuk ini ya, di ini kan penelitian teorinya tentu harus ada teori tentang pengembangan sentra, ya. Lalu teori tentang development strategi, teori tentang pengangguran. Nah, berarti kan data pengangguran itu harus dicantumkan di situ. Lalu penelitian terdahulunya Anda kalikan berapa ya? 3 itu udah minimal itu. Jadi yang membahas tentang pengembangan sentra industri tempe itu penelitian terdahulunya itu 3 orang. Jurnalnya.
Lalu development strategi di UMKM itu ada 3 penelitian terdahulu. Lalu tingkat pengangguran yang dikaitkan dengan apa itu namanya pengembangan sentra industri itu ada 3 juga. Berarti ada 9. Ya paling enggak segitu. Tapi kalau misalkan mau yang aman ya berapa ya? 4 atau 5. Memang agak ini, kadang kita nggak bisa ini kan bahwa dengan banyak penelitian terdahulu itu nanti akan menjadi semakin bagus ya, karena itu kan terintegrasi ya. Bagaimana Anda menjelaskan bab 1, 2, 3, 4 itu kan terintegrasi semuanya. Tapi kalau untuk ini boleh dijawab mudahnya aja ya. Ada berapa Bu nanti referensi yang dipakai? Ya itu aja, Anda tinggal kalikan aja. Teorinya satu-satu ya, teori tentang strategi pengembangan ada satu teori, tentang development strategi ada satu teori, tentu nanti akan diperkuat dengan beberapa teori yang terkait itu ya. Lalu unemployment atau tingkat pengangguran ada satu teori. Lalu penelitian terdahulunya tinggal kalikan aja 3 variabel kalikan 3 berarti 9 nantinya. Anda mencari 9 penelitian terdahulu untuk memperkuat PKM riset Anda gitu. Saya kira 9 riset itu nggak susah. Sebentar aja itu, kita duduk sambil dengarkan Bu Leli ini udah dicari. Cara mencarinya di Google Scholar udah bisa semua kan ya? Pasti udah jago kan ya? Jangan karena kita dari nggak ketemu terus akhirnya ini lupa atau gimana. Tinggal dimasukkan itu aja keywordnya. Keywordnya apa? Strategi pengembangan, sentra industri, UMKM, banyak sekali. Gitu. Apa mau dipraktekkan? Nggak perlu kan ya? Udah bisa semua ya? Oh, bisa semua Ibu. Oke. Ya, ini udah dapat respon dari penanya, Mas El. Baik Ibu, terima kasih banyak, sudah sangat jelas. Dan tadi juga dari Fani, sudah cukup. Mungkin ini Bu lanjut, ada satu pertanyaan lagi dari anggota. Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. Saya Muhammad Fasrul Falah, izin bertanya, perihal bagaimana cara untuk menentukan metode kualitatif dan kuantitatif untuk PKMR, Ibu. Terima kasih. Iya, memang terima kasih Fazrul sudah bertanya. Bu Leli senang ada yang bertanya. Memang belum saya masukkan di PPT, tapi tadi saya jelaskan. Jadi Fazrul untuk menentukan mau pilih penelitian kualitatif atau kuantitatif itu hak prerogatif dari peneliti atau tim Anda. Silakan. Kita mau jenis penelitiannya apa nih? Kuantitatif. Kalau kuantitatif nanti kita pakai analisis statistik. Yang itu tadi, yang ada regresi, ada analisis jalur, ada PLS, ada SEM. Jadi Anda gunakan software SPSS untuk mengolah data. Itu kuantitatif. Ada kuesionernya. Kalau kualitatif, Anda tidak gunakan software itu untuk menghitung itu statistik itu nggak ada. Tapi Anda mengolah nanti, misalkan bertanya kepada informan apa yang Anda pahami yang berkaitan dengan good corporate governance. Jadi kelompoknya Fazrul nanti berinterview ya, bertanya jawab dengan informan. Nah itu Fazrul nanti dirangkum. Jadi bekalnya kalau kita kualitatif itu kita nanti pakai recorder ya. Jadi kita kemana-mana itu bawa itu kita rekam karena nggak boleh kita edit apa yang dikata itu ya apa adanya, apa yang disampaikan oleh informan itu apa adanya, nanti kita tuangkan, kita ketik. Kalau misalkan dia menggunakan bahasa Madura ya kita ketik pakai bahasa Madura. Iya memang seperti itu kualitatif itu. Jadi misalkan ditanya PKL di depan kampus itu Anda tahu nggak apa yang dimaksud dengan ini? Apa itu namanya pendapatan? Mereka jawab kan, kita record gitu ya. Jawab. Nanti tanya lagi ke yang lainnya, pedagang yang ada di situ. Apa sih pengertian dari pendapatan itu apa? Penjualan atau pendapatan itu apa? Itu bedanya Fazrul. Jadi kalau kualitatif itu tidak menggunakan statistik. Pengukuran statistik yang kita nanti running data pakai software itu enggak. Nah, tim Fazrul mau pilih kualitatif atau kuantitatif, terserah nanti didiskusikan oleh timnya. Boleh yang mana.
Nah, ciri khas dari judul yang kuantitatif, penelitian kuantitatif, itu awalannya pasti gini, pengaruh, analisis pengaruh ini terhadap ini, gitu. Kalau kualitatif, dia nggak ada depannya pengaruh itu tadi. Jadi dia misalkan contohnya seperti apa tadi yang saya sampaikan, tingkat tingkat kematangan atau karakterisasi dan identifikasi desa wisata di Kabupaten Jember, sebutkan desanya apa gitu. Nah, ini contoh penelitian kualitatif atau aktivitas city branding Kota Jember dengan Jember Vision Carnaval. Berarti kan nanti Fazrul dan timnya itu memotret Jember dengan fashion karnavalnya, bisa menjadi city branding itu dengan apa gitu. Informannya siapa? Boleh pejabat terkait, misalkan pejabat yang ada di dinas pariwisata, lalu masyarakat, ya masyarakat luas, bisa juga ya orang-orang yang terkait dengan ini nantinya munculnya city branding Jember gitu. Itu dari kualitatif, gitu ya. Ya, seperti itu ya untuk Fazrul bagaimana? Jadi memang tergantung dari apa yang mau diteliti baru disesuaikan dengan metode penelitiannya ya, Ibu? Ya, sesuai dengan nanti tujuan penelitiannya itu apa, didiskusikan oleh timnya, kita mau apa nih yang akan kita teliti gitu. Tapi kalau kita awam melihatnya, kalau penelitian kuantitatif itu didahului oleh kalimat pengaruh ini terhadap ini. Itu sudah jelas kuantitatif itu. Karena dia kan ada hubungan kausal. Itu yang akan dibuktikan dengan teknik statistik kan. Jadi apakah dengan menambahkan X nanti Y-nya akan meningkat? Nah, kita pakai software SPSS, kita pakai PLS, kita pakai SEM, kita tambahkan mediasi seperti contoh yang saya berikan di PowerPoint itu. Saya X-nya itu adalah apa itu tadi? Ada berbagi pengetahuan, ada ini Y-nya itu apa? Nah, nanti kira-kira apakah dengan menambahkan variabel intervening itu bisa meningkatkan variabel Y, bisa meningkat. Gitu. Tapi kalau penelitian kualitatif itu enggak, dia enggak ada kata-kata pengaruh. Jadi cuman gini aja, peningkatan kinerja keuangan bank syariah melalui implementasi good corporate governance. Nah, kita mau capture betul enggak dengan apa itu namanya dengan implementasi good corporate governance itu kinerja keuangan bank syariah bisa meningkat. Silakan nanti Anda terjun ke lapang untuk lakukan interview dengan informan. Gitu. Bagaimana untuk Fazrul? Ada sedikit tambahan pertanyaan lagi, apakah diperbolehkan moderator? Bagaimana Bu Leli? Boleh nih Bu? Boleh, silakan. Silakan. Nah itu Bu, tadi kan dikatakan sama Ibu untuk metode wawancaranya atau pengumpulan data penelitiannya itu harus terjun ya Bu. Bagaimana kalau kondisi corona seperti ini kita metode wawancaranya menggunakan via telepon gitu atau video call gitu apa diperbolehkan Bu? Oh, diperbolehkan dong, karena kita sudah jelas di situ kita menggunakan blended research, ya kan? Blended research. Jadi blended research itu kita pakai digital, pakai virtual, pakai online, pakai laboratorium, pakai luring, boleh. Jadi manfaatkan apa yang bisa ya, mungkin by phone, video call, atau apa Google Doc, email, silakan, boleh semua, ya. Jadi nggak harus kita wawancara secara langsung, ketemu face to face, nah, seperti Bu Leli ini face to screen ya. Nanti buktinya kita mesti apa itu namanya, mesti foto ini ya, mesti foto sama-sama ya. Anda juga gitu nanti. Fazrul di foto nanti ya, buktinya apa, karena nanti kan kita bikin laporan akhir itu kan harus ada dokumentasinya ya kan harus ada dokumentasinya, jadi mesti dilaporkan itu, kita foto-foto kayak tunggu di foto dulu ya video call-nya ya gitu, nanti kita lampirkan kalau diminta, kalau nggak diminta ya enggak. Kayak bulan kemarin itu yang neliti apa itu namanya pantai-pantai gitu ya, tetap protokol kesehatan karena kan sumber kuesioner kan ya. Jadi mau nggak mau kan harus ke lapang kan. Jadi
nggak bisa karena yang dihadapi kan masyarakat. Kalau misalkan dia bisa menerima email, dia bisa ngisi Google Doc, ya bisa. Tapi kalau nggak bisa, kan harus terjun ke lapang. Tetap kita protokol kesehatan. Jadi Bu Leli FGD dengan perangkat desa di apa itu namanya di Puger di kecamatan yang ada di ini ya di dekat pantai itu, terus ke masyarakat yang ini yang datang berwisata di Teluk Log, ke Papuma, ya didatangi satu-satu menggunakan protokol kesehatan gitu. Ketika sudah ke tahap ini ya, sudah di ACC itu proposal saya. Tapi kalau masih Anda menyusun proposal ya kan belum. Kan masih belum. Jadi data-datanya silakan diunduh lewat data-data yang ada di internet atau dengan menggunakan data-data sekunder yang lain, misalkan dari majalah atau dari apa gitu. Ya, optimalkan apa yang ada. Jangan khawatir. Betul sekali ya. Jadi bagaimana tuh Hasrul? Apakah feedbacknya cukup menjawab? Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup Bu, ternyata alhamdulillah sudah cukup. Mungkin ini karena pertanyaan telah dijawab, materi juga telah disampaikan. Sebelum memasuki ke acara penutup, mungkin dari Ibu Leli ada closing statement mengenai acara pada pagi hari ini, Bu. Terima kasih Mbak Sinta. Kita ada di lautan yang sama, maksudnya interest kita sama. Dan apa itu namanya? Semangat adik-adik untuk terus belajar, untuk bisa berkiprah di bidang ini sehingga nanti akan mendapatkan value yang bermanfaat untuk cita-cita masa depan, itu wajib terus ditumbuhkan ya. Bahwa nantinya penelitian kita itu akan ada kendala, itu bukan membuat kita akan surut langkah, tapi akan membuat kita terus belajar, akan terus menempa diri. Yakinlah apa yang kita peroleh, apa yang kita jalani di proses kita pencarian dalam penyelesaian penelitian ini nanti akan membuat diri kita akan lebih dewasa, lebih bertumbuh, lebih positif lagi, lebih baik lagi. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi nggak ada gagal. Peneliti itu nggak gagal. Nggak ada peneliti gagal. Peneliti yang nggak boleh itu peneliti itu bohong ya. Hasil penelitiannya nggak boleh kita bohong. Tapi nggak ada peneliti yang gagal itu. Jadi karena dari kita coba gagal itu kita mungkin butuh waktu sebentar untuk kita merenung dulu. Memang saya selalu sarankan ke bimbingan saya itu seperti itu. Coba dia merenung dulu, dibayangkan dulu karakter variabelnya seperti apa, karakter respondennya seperti apa, teorinya seperti apa, kira-kira nanti sesuai nggak penelitian ini gitu dengan variabel yang seperti itu, respondennya seperti ini, cocok nggak gitu. Nah, menemukan itu yang membuat Anda semuanya itu jadi pribadi yang lebih bertumbuh lebih baik, insya Allah memiliki poin lebih dibandingkan mahasiswa yang lain gitu ya. Asal punya persistensi dan konsistensi untuk terus mencoba. Jadi nggak patah semangat gitu. Coba lagi sampai akhirnya oh iya seperti ini ya penelitian ini ya menarik ya nanti boleh tiba-tiba menemukan Ainul 1-2 tahun lagi selalu muncul di kolom surat kabar ya kan karena dari kita rajin menulis, kita mengasah ketajaman pikiran kita itu kayaknya itu nggak bisa diem kan kalau lihat sesuatu yang ini ya selalu pengen kita tulis ya. Kita menyuarakan itu kalau kita nggak bisa langsung speak up secara langsung lewat tulisan. Dengan tulisan kita bisa mengubah dunia gitu. Jadi bisa jadi sesuatu jalan untuk kita bisa ini. Mahasiswa saya juga seperti itu. Nanti yang tadi yang bertanya dan yang belum bertanya, apa sih manfaatnya ikut penelitian? Itu mengasah kita. Karena dari kita ikut penelitian ini, kita nanti berprestasi, nah itu bisa jadi jalan untuk Anda bisa meraih
mimpi-mimpi Anda di kemudian hari. Masih muda harus semangat, harus rajin belajar, harus bekerja keras, ya. Semangatnya harus terus gitu. Jadi ya itu, jangan patah semangat. Bab 3, bab 4, saya kira setelah ini sudah nggak bingung lagi ya, sudah ada gambaran ya. Tinggal nanti eksekusinya. Nggak apa-apa, salah-salah dikit ya nggak apa-apa, namanya masih belajar, wajar ya, santai ya. Jangan terus dibuat, aduh kayaknya susah. Jangan. Kita tanya ke dosen, kita tanya ke kawan, kita sama satu frekuensi kan ya Mbak Sinta, nanti boleh apa itu namanya menjawab adik-adik yang mungkin masih belum paham, atau apa yang Mbak Sinta tahu bisa ditularkan. Kita bikin mini sharing ya. Memang itu tujuan dari KSPE kan itu ya kan ya. Nggak pintar sendiri tapi pintarnya bareng-bareng, berprestasinya bareng-bareng semuanya. Itu Mbak Sinta, semoga apa yang kita ini pelajari sama-sama di pagi hari ini bisa bermanfaat. Jangan segan hubungi Bu Leli kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan kapan aja, HP saya on 24 jam, kecuali HP-nya direbut sama bungsu saya yang tadi yang muncul itu ya. Saya masih ada bungsu balita, jadi kalau misalkan saya mau bales WA, kalau sudah direbut HP-nya, saya kadang lupa yang mana yang mau saya jawab. Jadi jangan segan kalau misalkan 1-2 hari WA-nya belum dibalas, tapi sudah di-read, WA lagi. Karena kayak gitu kondisinya saya. Jadi lagi enak-enak ini HP, tiba-tiba HP ini. Saya lupa, maklum sudah tua ya. Ini sudah saya balas apa belum gitu. Langsung WA lagi aja. Berarti open untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Silakan mau, Bu, saya mau kesulitan penelitian ini. Jurnalnya apa, teorinya apa. Silakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Sinta. Ya, amin Allahumma amin. Semoga menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Leli atas closing statement-nya.